people, buat kalian yang lagi burnout nih atau pengen healing tipis-tipis, aku punya salah satu rekomendasi tempat wisata yang ada di Jogja, tepatnya di Gunung Kidul yang bernuansa zaman purba loh Mel. Alright, karena sekarang kita sudah ada di Paleo Stone Age Fantasy yang tepatnya ada di dalam goa nih. Kalau kita masuk, motion people bisa langsung disambut oleh fosil hewan purba dan juga rumah batu nih. For your information, goa ini juga berasal dari bekas pertambangan. Nah, sambil kalian menikmati makanan yang ada di dalam goa, kalian akan menemukan banyak hal menarik dan unik. Contohnya adalah jembatan kaca di dalam goa. Wow, kira-kira seperti apa ya jembatan kacanya? Langsung aja bareng aku Melia Putri Dan aku Andini Syafa, hanya di 30 Minutes Get to Know More Things. Foto-foto mulu deh. abis di sini instagramable banget, apalagi jembatan kacanya. Lucu banget kan, Iya, lucu jembatan banget. kaca di dalam goa. Unik lagi. Nah, kalau misalnya mau yang seru, kita juga bisa nih trip menggunakan mobil VW untuk mengelilingi alam di sekitar goa loh. Wah, menarik banget ya. Nah, selain itu di sini juga ada cafe di dalam goa loh. Jadi buat motion people yang tadi udah jalan-jalan seharian, bisa banget langsung cobain kulineran di dalam goa. Nah, benar-benar worth it banget kan pastinya. Iya kan Din. Nah, terus ya di sini tuh ada varian menu nih, mulai dari grill, terus juga ada Italian food dan masih banyak lagi. Nah, kalau motion people pengen bermalam di dalam goa bersama keluarga juga bisa loh. Nah, buat motion people yang pengen kesini, Paleo Stone Age Fantasy buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiketnya terjangkau dan sudah termasuk free ice cream loh. Wow, bener-bener worth it itu ya. Worth it banget. Jadi buat motion people bisa langsung cobain kesini ya pastinya. Bisa banget. Din, aku mau kasih rekomendasi tempat di daerah Gunung Kidul nih, yang pastinya kamu dan juga motion people bisa mencicipi makanan sambil menikmati keindahan di Pantai Mesra. Nah, kalau Melia mau mencicipi makanan yang ada di Pantai Mesra, aku mau ngajakin motion people nih untuk mencicipi makanan khas dari Jepang yaitu ramen. So, jangan kemana-mana, tetap di 30 Minutes Get to Know More Things. Motion people, siapa sih yang bisa nolak kalau diajak main ke pantai? Apalagi dengan cuaca yang akhir-akhir ini panas banget. Nyantai di pantai bisa jadi salah satu pilihan kamu buat ngadem loh. Nah, kita ada rekomendasi satu pantai di Jogja yang oke banget nih, yaitu Pantai Mesra. Motion people hanya perlu berkendara 1,5 jam dari pusat kota Jogja untuk sampai di tempat ini. Eits, walaupun namanya Pantai Mesra, pantai ini nggak cuma untuk pasangan yang ingin mesra-mesraan aja loh. Pantai ini juga cocok banget buat kamu yang mau menghabiskan waktu luang bersama teman-teman, bahkan keluarga. Selain bersantai, menikmati sunset dan keindahan alam di Pantai Mesra, motion people sekaligus bisa menjajal kuliner yang tidak kalah menariknya. Masih di kawasan Pantai Mesra, motion people juga bisa mengunjungi Segara by Inesia, kafe bernuansa tropis yang menawarkan pemandangan indah pinggir laut. Dari kafe ini, kita akan disuguhi panorama keelokan batu karang serta ombak Pantai Mesra. Segara by Inesia memiliki teras laut, yaitu area untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, sekaligus spot foto instagramable berlatar laut. Resto ini juga memiliki 2 area tempat duduk yang dapat kalian pilih loh motion people, yaitu area indoor dan outdoor. Buat motion people yang ingin merasakan hembusan angin sepoi-sepoi dengan view pemandangan laut lepas secara langsung, bisa banget memilih area outdoor untuk menikmati suasana ini.
Sedangkan buat motion people yang sedang tidak ingin terkena angin laut terlalu lama, duduk di area indoor adalah pilihan yang tepat. Sembari nongkrong dan menghabiskan waktu di sini bersama orang terkasih, kalian juga dapat memesan menu-menu makanan dan minuman yang lezat pastinya motion people. Menu makanan dan minuman yang tersedia pun beragam, mulai dari snack hingga makanan berat, pasta, salad, jus, dan juga mocktail. Bisa kamu nikmati dengan harga yang terjangkau. Hai motion people, kalau tadi kita udah rekomendasiin tempat healing yang ada di daerah Gunung Kidul, sekarang kita menuju ke daerah Godean untuk mencicipi ramen yang lagi viral. Nah, for your information nih motion people, owner dari Kazu Ramen sendiri sampai rela-relain terbang ke Jepang untuk mendapatkan rasa yang otentik dengan harga yang terjangkau. Dan uniknya kuahnya diproses selama 8 jam. Dan pastinya ini tuh house made noodle yang tidak menggunakan alkohol dan dijamin 100% halal. Wah, penasaran banget ya, aku pengen langsung cicipin nih. Yuk langsung aja kita cobain. Nah motion people, sekarang aku sudah ditemani oleh cook dari Kazu Ramen dan di depan kita juga sudah ada makanan spesial dari Kazu Ramen. Halo Kak, bisa perkenalan namanya siapa? Nama saya Sylvie. Oke, mungkin aku bakal tanya-tanya sedikit ya Kak. Konsep dari Kazu Ramen sendiri itu apa Kak? Mungkin terinspirasi dari mana gitu? Ya, konsep di Kazu Ramen ini sendiri dibuat seperti feels like home. Jadi seperti makan ramen di rumah. Seperti makan ramen di rumah ya Kak? Oke, untuk special dish-nya nih, signature dish-nya di sini tuh apa Kak? Untuk signature dish-nya di sini ada corn ribs, Corn ribs, oke. ya, supreme creamy special, Oke. ya ada samurai komakura special, Oke. ya, dan takano, ultimate takano Ultimate special, Takano special. dan juga ada gyoza. Gyozanya juga ya? Biasanya juga. Terus untuk ini perbedaan dari si ramen Kazu dengan resto lainnya tuh apa sih mungkin istimewanya gitu? Ya, perbedaan Kazu dengan resto lainnya, semua bahan yang kami pakai dibuat sendiri. Oh, jadi homemade ya? Ya, dari mie, kuah, dan juga topping-topping untuk ramennya itu sendiri. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya dan sekarang aku bakal mencoba ya Kak. Aku izin cobain makanannya. Oke, segitu dulu motion people. Habis ini kita akan cobain makanan dari Kazu Ramen. Nah, kali ini kita akan mencoba makanan dari Kazu Ramen. Yang pertama kita pengen apa ini? Corn ribs-nya. Corn ribs. Kita Oke. coba kali ya. Langsung cus aja ya. Oke. Ini tuh Aduh. kayak bentuknya kayak iga bakar Kayak sih. iga bakar Tapi ya. dia itu jagung ya motion iya, people tuh. katanya ini nggak ada di mana-mana Iya, ya. jadi Adanya cuman cuma ada di Kazu di Kazu Ramen. Ramen. Kita coba ya. Seasoningnya tuh kuat sih ini. Kuat banget dan dia tuh ada kayak bumbu-bumbu bubuknya itu. Ada lada Perpaduan juga ini. lada dan juga paprika ya. Aku mau coba lagi nih. Terus ya, untuk si jagungnya ini tuh nggak keras, jadi pas teksturnya ya. Bener. Tapi yang paling aku pengen cobain tuh ramennya. Iya. Jadi setelah ini kita mau cobain ramennya. Oke, kita coba ramennya ya. Ini kita taruh sini dulu. Kita mau coba ramennya. Ini namanya apa tadi? Supreme Supreme Creamy Creamy Special. Special, oke. Spesial karena dia ada si telur ajitamanya. Ajitama yang tadi 48 jam itu Iya ya? betul, kita langsung Oke. aja Aku mau coba kuahnya deh pertama. kuahnya. Ini yang tadi katanya 8 jam loh prosesnya. Aku tuh serasa pengen gado norinya ini. Ini udah nggak bisa aku definisiin lagi sih rasanya. Iya. Nah, buat motion people gimana nih? Rasanya itu enak banget. Kalian nggak tertarik nih untuk kesini? Langsung aja karena di sini tuh murah banget harganya loh. Murah banget. Dari 20.000 sampai 50.000 kalian bisa merasakan ramen seenak ini motion Ala people. Jepang banget Ala pastinya. Jepang banget pastinya. Nah, motion people, kita udah kenyang banget nih. Kenyang banget ya, Mel? Kenyang ya.
Nah, tapi motion people jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan ngasih tahu bagaimana cara mengatasi mental health. Nah, habis ini kamu mau kemana nih, Mel? Aku mau lanjut kerja karena banyak banget kerjaan aku. Banyak banget kerjaan Terus kamu kamu. kemana? Abis ini aku mau cari outfit sih. Enak ya. Oke, so motion people jangan kemana-mana, tetap di 30 Minutes Get to know more things. Hai motion people, balik lagi sama aku Melia Putri on 30 Minutes Get to know more things. Healing udah, terus nyobain ramen yang enak banget juga udah. Tapi sekarang aku harus balik lagi ke dunia kerja yang pastinya bikin aku stres banget. Nah, tapi aku punya beberapa tips and trick buat motion people supaya terhindar dari panic attack. So ini dia tips and triknya untuk kamu. Motion people, ketika menjalankan aktivitas, kita tentu dituntut harus tetap tenang. Namun dalam kondisi tertentu, kita bisa saja mengalami kepanikan secara tiba-tiba yang biasa disebut panic attack. Nah, motion people, 30 Minutes punya 5 tips and trick untuk mengatasi panic attack. Yang pertama, menjaga pernafasan lebih pelan dan mendalam. Salah satu gejala yang sering dialami oleh penderita panic attack yaitu kesulitan untuk bernafas dengan baik. Kamu dapat mengatasinya dengan menarik nafas dan mengeluarkannya secara teratur dan perlahan selama 3 hingga 5 detik saat terjadinya serangan panik tersebut. Hal itu dapat mengurangi gejala pada saat kamu mengalaminya, sehingga bisa lebih fokus dalam menjaga pernafasan yang lebih baik. Kedua, menerima segala situasi yang sesuai dengan porsinya. Kamu akan lebih mudah untuk berusaha tenang dalam memahami dan menerima segala situasi pada kondisi yang sedang terjadi tanpa merasa khawatir dan cemas. Yang ketiga, dengan melakukan meditasi. Meditasi atau yoga yang dilakukan secara rutin bisa menenangkan pikiran kita loh motion people. Aktivitas ini dapat menurunkan kadar hormon stres sehingga bisa menjadi lebih tenang. Saat melakukan meditasi, kita bisa memfokuskan diri pada pikiran yang positif dan melakukan afirmasi positif. Keempat, berolahraga. Dengan melakukan olahraga seperti yoga, pilates, poundfit, hingga lari maupun sekedar olahraga di rumah dapat mengurangi rasa stres yang kamu rasakan loh motion people. Yang terakhir, terapi dan penggunaan obat sesuai resep psikiater. Motion people bisa mencoba menemui psikolog untuk konsultasi terkait gejala panic attack yang sedang dialami. Setelah melakukan konsultasi, selanjutnya psikiater akan memberikan obat sesuai dengan kondisi yang dialami. Itulah dia beberapa tips and trick versi 30 Minutes. Apabila motion people merasakan gejala yang menunjukkan panic attack, bisa banget menerapkan tips and trick tersebut loh. Motion people, tadi sudah ada beberapa tips and trick untuk mengatasi panic attack. Salah satunya dengan olahraga poundfit. Belakangan ini, poundfit menjadi salah satu olahraga yang tengah populer di kalangan remaja maupun orang dewasa loh. Olahraga ini terbilang unik karena menggunakan tripstick yang dipadukan dengan musik. Selain unik, poundfit juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh loh motion people. Di antaranya dapat membantu menurunkan berat badan. Latihan kardio ini dapat membakar kalori mencapai 200 hingga 300 kalori. Gak hanya itu motion people, poundfit juga bisa menjadi cara efektif untuk menurunkan tingkat stres.
Karena Ponfit diiringi dengan lagu-lagu yang energik atau bisa juga dari lagu band kesukaan kamu. Selain itu, Ponfit juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung loh motion people. Ternyata Ponfit ini banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh ya motion people. Penasaran kan kenapa sih olahraga Ponfit ini banyak disukai? Langsung tanya ke pesertanya aja yuk motion people. Hai, aku Stella, salah satu Ponpro di Jogja. Hai, nama aku Ocha. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Halo, aku Kayla, sekarang aku lagi kuliah di Jogja. Perkenalkan, nama saya Anissa Sari Mustika. Pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Kalau suka Ponfitnya, aku pertama kali coba Ponfit itu tahun 2019. Cuman ambil training untuk mendapatkan lisensinya tahun 2020. Aku udah mulai tertarik dari Ponfit itu sejak tahun 2019. Tapi waktu itu aku baru lihatnya ada di Jakarta. Aku belum nemu di Jogja dan alhamdulillah kurang lebih hampir 1 tahun ini aku udah mulai ikut di Ponfit Jogja. Jadi mulai hype sih, mungkin awal tahun ini ya, 2023. Buat aku, Ponfit ini sangat bermanfaat buat mental health aku karena aku adalah seorang ibu rumah tangga yang bener-bener ngerasa penat banget sama rutinitas ibu rumah tangga yang setiap hari adalah kayak gitu aja. Akhirnya karena dengan Ponfit ini aku bisa men-stress rilis aku dan akhirnya aku bisa menjadi lebih bersemangat lagi setelah itu. Salah satu stress relief sih sebenarnya. Terus selain sehat kan kita juga pasti happy. Jadi hilang deh stresnya. Buat healing sih sebenarnya, kayak tadi kan aku dari kampus nih, terus aku pengen ikut biar kayak nyegerin badan sama nyegerin pikiran yang lagi pusing banget. Jadi kayak lebih lebih relax, lebih fresh juga badannya kalau ikut Ponfit gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya lebih ke mengembalikan mood swing saya ya Mbak ya. Terus kemudian menjaga mental health saya, terus kemudian bisa meluapkan emosi saya juga ya Mbak ya di sini. Apalagi dengan kesibukan aktivitas saya dengan pekerjaan, dengan keluarga seperti itu. Motion people, tahu nggak sih di Yogyakarta ada salah satu komunitas unik namanya komunitas Kandang Kebo. Komunitas Kandang Kebo merupakan sebuah komunitas yang peduli terhadap kelestarian situs dan cagar budaya. Kami terbentuk dari teman-teman yang peduli dengan sejarah Nusantara ini, yang kebetulan anggotanya dari Sabang sampai Merauke, yang lebih banyak aktivitasnya tentang kepedulian di sejarah. Meskipun berlokasi di Yogyakarta, tetapi anggota komunitas Kandang Kebo juga tersebar di seluruh Indonesia loh motion people. Semua kegiatan yang diselenggarakan Kandang Kebo memiliki tujuan untuk merawat sekaligus melestarikan situs peninggalan sejarah serta mengedukasi warga agar lebih peduli pada peninggalan sejarah yang ada di sekitarnya. Sebagai satu-satunya komunitas di Yogyakarta yang berkonsentrasi pada situs peninggalan sejarah, Kandang Kebo memiliki peranan penting pada kegiatan budaya yang ada di Yogyakarta. Salah satunya turut berkontribusi dalam pelaksanaan event yang diadakan 1 tahun sekali, yaitu tradisi Merti Tirta Amertabumi yang kali ini dilaksanakan di area situs Liangan Temanggung, Jawa Tengah. Untuk situs Liangan salah satu dari situs yang mungkin Kandang Kebo ikut andil dari awal temuan hingga sampai ekskavasi terakhir. Bahkan beberapa anggota kami terlibat sampai saat ini di beberapa ekskavasi, dan di next ekskavasi kedepannya juga ikut dilibatkan, karena komunitas Kandang Kebo sekarang sudah bukan sekedar komunitas peduli sejarah saja, tetapi sudah mulai digandeng dengan pemerintah untuk ikut di beberapa program pemerintah. Seperti itu. Merti Tirta Amertabumi merupakan tema yang bermakna merawat air beserta bumi karena kehidupan di bumi tidak lepas dari 2 unsur tersebut.
Pada kegiatan tradisi budaya ini terdapat pengambilan air suci dari tuk tempurung dan juga penanaman pohon sebagai bentuk syukur dan pendekatan diri kepada Tuhan. Dalam salah satu rangkaian kirap ditampilkan tarian yang menyimbolkan filosofi air sebagai bagian dari sumber kehidupan manusia, sehingga kita harus senantiasa menjaga kelestariannya. Kadang Kebo berharap nantinya akan ada muncul penerus-penerus muda tidak hanya di wilayah Yogyakarta namun juga daerah-daerah lainnya. Mereka berharap warga sekitar situs dapat mulai tergerak untuk merawat dan melestarikan karena wargalah yang lebih mengerti. Nah, Motion People, setelah kita belajar tentang budaya dan aktivitas dari komunitas Kandang Kebo, selanjutnya kamu akan langsung diajak oleh Andin untuk menuju salah satu butik unik yang ada di Yogyakarta. Jangan kemana-mana ya. Hello Motion People, balik lagi sama aku Andin on 30 Minute Get to Know More Things. Nah, kalau tadi kita sudah melihat kirab budaya yang dilakukan oleh komunitas Kandang Kebo, sekarang aku sedang berada di rumah produksi dari salah satu brand fashion lokal yaitu Farah Button. Nah, Farah Button sendiri memproduksi salah satu produknya menggunakan limbah industri fashion. Menarik banget ya. Nah, saat ini aku sudah berada dengan Mas Arifin, salah satu owner production dari Farah Button. Nah, kita panggil aja ya. Bisa langsung ke sini, Mas. Hai, Mas. Ya, halo. Oke, Mas Arifin, aku mau tanya-tanya sedikit ya, Mas. Boleh. Mas, gimana sih bisa kepikiran kenapa bisa bikin salah satu brand dari limbah industri fashion? Itu gimana, Mas? Untuk owner Farah Button, Pak Suta itu memang punya produk yang dia dari limbah industri, limbah dari produknya gitu. Jadi setiap proses produksi untuk pembuatan baju pasti ada namanya perca ya. Perca itu sisa kain yang dari produk yang sudah di-cutting, dia sisa lalu biasanya dibuang. Tapi karena Pak Suta itu orangnya kreatif dan memang banyak idenya, biasanya dia menggunakan untuk produk-produk yang kecil gitu. Salah satu itu contohnya scrunchie. Ya, scrunchie, lalu ada bandana dan banyak lainnya lagi gitu. Jadi memang untuk pengusaha-pengusaha yang kreatif itu biasanya memanfaatkan kain perca. Jadi kan ada nilai tambahnya yang awalnya dia tidak bernilai, dia bisa dijual. Gitu. Terima kasih ya, Mas, atas waktunya. Motion People tahu nggak sih? Berkat kepedulian tinggi terhadap lingkungan serta kreativitas yang dimiliki, membuat owner Farah Button melakukan terobosan baru melalui program More Green Fashion loh. Program More Green menjadi solusi untuk mengurangi limbah industri fashion dengan melakukan upcycle produk fashion yang sudah tidak terpakai sehingga meningkatkan nilai guna. Program More Green menjadi solusi untuk mengurangi limbah industri fashion dengan melakukan upcycle produk fashion yang sudah tidak terpakai, sehingga meningkatkan nilai guna. Program tersebut dibuat untuk mengurangi pencemaran limbah industri fashion. Program More Green Fashion sendiri tercipta ketika sang desainer sedang berlibur ke pantai dan melihat betapa banyaknya baju bekas yang terbuang begitu saja, sehingga ia pun tidak ingin produknya bernasib serupa. Kemudian terbentuklah inovasi daur ulang limbah fashion. Tentunya sebagai pelaku usaha yang juga peduli terhadap lingkungan, ia tergerak untuk bertindak akan kekhawatirannya tersebut. Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan Bali Fashion Trend yang diselenggarakan di Discovery Mall Bali pada 5 Agustus 2023 lalu, sekaligus memperingati Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada 10 Agustus 2023. Ada 8 outfit ready to wear berbahan linen yang dirilis dalam event tersebut. Motif garis dan bintik menjadi ciri utama futurisme yang merupakan tren fashion era 1960-an. Motif tersebut memberi kesan minimalis yang bertemakan modernitas dan teknologi tinggi. Pengelolaan limbah fashion dapat menjadikan nilai ekonomis tersendiri. Terlebih, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dari limbah fashion.
dengan cara menjual kembali produk fashion Farah Button yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai lagi ke butik Farah Button. Farah Button juga berhasil mengkreasikan scrunchie atau karet rambut, bandana, tas, dan juga beberapa produk lainnya. Hello Motion People! Nah, karena tadi kita udah puas nih jalan-jalannya, kali ini aku mau ngajak kalian untuk masuk ke mix and match outfit. Nah, tema kali ini akan bernuansa colorful. Seperti apa ya? Ikuti keseruannya yuk, let's check it out! Nah, ini dia outfit yang pertama aku padu-padankan dengan kemeja kotak-kotak dan juga cargo pants berwarna putih. Ini cocok banget buat kamu untuk pergi ngantor dan kuliah. Tetap santai, namun formal. Nah, ini outfit selanjutnya bisa untuk banyak occasion. Contohnya untuk nge-mall dan juga untuk cafe. Tetap kece, namun nyentrik. Outfit yang ketiga, perpaduan antara warna fuchsia dan juga blue elektrik membuat suasana semakin fun. Dan ini cocok banget untuk kamu yang suka konseran loh. Outfit yang terakhir buat kamu yang suka gaya sporty, kamu bisa padu-padanin yellow jacket dan juga blue pants. Nah, Motion People, apapun yang kita pakai sebenarnya akan selalu terlihat bagus jika kita percaya diri saat menggunakannya. Selain itu, kita harus pintar menganalisis outfit apa yang cocok dengan postur badan kita. Jika postur badan kita petit kayak aku nih, kita bisa pakai celana high waist agar kaki kita terlihat lebih jenjang. Yeay, udah semua nih. Jadi, outfit mana nih pilihan kamu?